kita mulai di masa kolonial, di mana VOC sudah mulai masuk ke wilayah kita. VOC adalah sebuah perusahaan dagang yang memang tujuan awalnya adalah untuk memperoleh bahan dagangan dan dijual di Eropa, dan mereka mendapatkan keuntungan. Dan ini kan bahasanya Asia Timur, dalam artian wilayah yang namanya sekarang menjadi Indonesia ini mempunyai kekayaan yang luar biasa, yang dianggap akan laku di Eropa dengan harga mahal, dan VOC bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Makanya VOC berangkat ke wilayah kita dan mendapat berdagang. Niat awalnya itu hanya mencari bahan dagangan dan dijual kembali di Eropa. Tapi kedatangan mereka ini disambut dengan sangat baik oleh bangsa Indonesia. Bangsa kita memang dikenal punya etika, punya rasa sopan santun, rasa menghormati orang lain itu sangat luar biasa. Tapi inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa asing tersebut. Akhirnya warga saudara-saudara kita itu dianggap sebagai bawahan dan manut-manut saja terhadap bangsa asing itu sendiri. Nah, ini gambarannya seperti itu, karena saking baiknya akhirnya dimanfaatkan. Dan mungkin sampai sekarang juga masih terjadi seperti itu. Ada orang yang sangat baik terus dimanfaatkan oleh orang lain. Ini adalah timeline bagaimana pertama kali muncul VOC di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia ini. Dia tetap walaupun perusahaan dagang tapi juga punya cara berpolitik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara memecah belah bangsa kita. Sampai dengan VOC itu bangkrut karena korupsi. Akhirnya VOC diambil oleh pemerintah Hindia Belanda, yang akhirnya pemerintah Belanda lah yang berkuasa di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia ini. Setelah Belanda lepas dari penjajahan Prancis, semakin besar kekuasaannya, semakin punya kekuasaan untuk mengatur wilayah yang selama ini dikuasai oleh pemerintah Belanda. Memasuki era kebangkitan nasional, di mana perjuangan bangsa kita itu akhirnya menasional. Ini diawali tahun 1908, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo di negara kita, di Indonesia. Dan di Belanda ada juga berdiri Indische Vereniging, yang ini artinya perhimpunan Hindia, yang isinya adalah orang-orang Indonesia yang sedang kuliah di Belanda. Banyak sekali tokoh-tokoh kita yang memang lulusan dari negeri Belanda. Di sana juga berdiri organisasi, di sini juga ada Budi Utomo. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak berdiri organisasi yang itu menandakan nasionalisme atau kebangkitan nasional itu secara merata. Ada mulai berdirinya Sarekat Dagang Islam, berdirinya Muhammadiyah, ada berdirinya Indonesia Party, ada juga berdirinya Nahdlatul Ulama, dan yang paling fenomenal adalah terjadinya Kongres Pemuda 1 dan 2, yang ini memang benar-benar menandakan persatuan Indonesia. Karena apa? Karena di Kongres Pemuda inilah perwakilan dari seluruh wilayah Indonesia itu ada, mulai Jong Sumatera, Jong Jawa, Jong Kalimantan, Jong Jalebes, Jong Ambon, ada saat itu semuanya ada. Pemuda-pemuda dari wilayah Indonesia semuanya ada. Yang di Kongres Pemuda kedua melahirkan Sumpah Pemuda yang sangat luar biasa dan sangat fenomenal. Ada juga akhirnya di tahun 39 beberapa partai politik itu menjadi satu dan mendorong agar Indonesia itu bisa berparlemen. Parlemen itu artinya perwakilan dari rakyat dan melalui partai. Walaupun saat itu belum ada negara. Sampai dengan akhirnya di tahun 42 pemerintah Belanda di sini kalah dari Jepang di Perang Asia Timur. Sehingga mereka harus meninggalkan wilayah yang sekarang menjadi Indonesia ini. Dengan kalahnya Belanda oleh Jepang, ternyata tidak semudah itu bagi negara kita untuk bisa berdiri di kaki sendiri, bisa merdeka. Karena ternyata Jepang itu datang ke Indonesia dengan bahasa yang manis, ya, yang kita tahu,
Jepang Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia sebagai saudara tua. Tapi malah begitu masuk malah bahkan lebih kejam daripada daripada Belanda sendiri. Lihat peristiwa inilah, penguasaan Jepang inilah yang memunculkan beberapa tokoh nasional di negara. Ada tokoh-tokoh nasional, ada beberapa tokoh nasional yang luar biasa yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama kedua tokoh ini, Soekarno dan Hatta. Di tahun 42 pada saat Jepang mulai menguasai wilayah yang sekarang menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di negara kita di Indonesia itu dikenal ada 4 serangkai yang dikenal sebagai pemimpin rakyat di Jawa di Indonesia ini. Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Nah, keempat orang inilah yang oleh Belanda oleh Jepang ditawari kerjasama dan Muhammad Hatta menerima kerjasama itu. Kerjasamanya adalah dalam bentuk ikut berperan serta dalam pemerintahan yang akan dibentuk oleh Jepang. Jepang ini kan akan berkeinginan membentuk pemerintah di wilayah negara Indonesia, dan orang-orang ini, terutama 4 serangkai ini, yang akan dilibatkan menjadi atau dilibatkan dalam proses pemerintahan. Nah, setelah itu janji Jepang berubah, tidak hanya sekedar melibatkan tokoh-tokoh Indonesia untuk ikut menjadi pemerintah, menjadi pemimpin, tapi menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jadi Indonesia ini akan kami merdekakan, kami berikan hadiah merdeka. Itu janji di tahun 44. Nah, untuk merealisasikan janji tersebut, Jepang akhirnya membentuk yang namanya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang memang mempunyai tugas untuk membahas, merancang, dan menyiapkan segala sesuatunya yang diperlukan untuk berdirinya sebuah negara merdeka. Mohon maaf ya teman-teman. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang, ditambah ada beberapa anggota istimewa dari orang-orang Jepang itu sendiri, dan dipimpin oleh Rajiman Wedodiningrat. Inilah suasana sidang BPUPKI pertama di 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Inilah daftar nama-nama anggotanya, dan kita bisa perhatikan ada anggota istimewa di sini yang itu benar-benar orang Jepang. Ini kan memberikan makna bahwa Jepang sebenarnya tidak ikhlas-ikhlas banget dalam memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, karena masih gandoli, ini istilahnya, masih memberikan pengaruh ya. Nah, gambarannya seperti ini, titik-titik yang menentukan. BPUPKI akhirnya menjadwalkan sidang 2 kali. Yang pertama di akhir Mei sampai awal Juni membicarakan tentang perumusan dasar negara. Di sidang kedua membicarakan tentang atau membahas rancangan undang-undang dasar. Pertanyaannya, kenapa sih kok di sidang pertama itu yang dibahas dasar negaranya dulu? Kenapa bukan undang-undang dasarnya dulu? Pokoknya kenapa kok harus dasar negaranya? Karena sebuah bangsa tidak akan pernah bisa besar jika bangsa itu tidak percaya terhadap sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayanya itu memiliki dimensi moral untuk menopang peradaban. Jadi dasar negara atau ideologi itu sangat penting bagi keberadaan sebuah bangsa atau sebuah negara. Karena ideologi ini adalah sesuatu yang dipercaya oleh sebuah bangsa, dan sesuatu itu memiliki dimensi moral untuk menopang peradaban bangsa itu sendiri. Jika suatu bangsa mempunyai itu, bangsa itu akan bisa jadi besar. Jika tidak, ya jangan harap bangsa itu akan menjadi besar. Gambarannya seperti ini, posisi Pancasila itu di negara kita. Kalau Anda atau membuat atau rumah Anda perhatikan itu, atau sedang membangun bangunan begitu, mau atapnya, dindingnya bagaimanapun juga bentuknya, itu akan tidak ada masalah. Asalkan fondasinya memang dirancang untuk bangunan itu. Bagaimanapun bentuknya, jika fondasinya kuat menopang bangunan tersebut, ya akan kuat bangunan tersebut.
Semuanya tergantung pondasinya. Dan di negara kita Pancasila adalah pondasinya. Indonesia ini pondasinya ya Pancasila. Ketika dindingnya atau undang-undang dasarnya direvisi, di amandemen, tidak ada masalah. Tapi dasarnya tidak pernah berubah dan dia masih tetap Indonesia karena pondasinya tetap. Jika pondasinya berubah, ya ini bukan Indonesia lagi sudah, karena benar-benar berubah kan begitu. Jadi selama pondasinya ini masih Pancasila, dasar negaranya masih Pancasila, ya negara ini masih tetap menjadi Indonesia. Nah, gitu. Mau bagaimanapun dindingnya, mau bagaimanapun atapnya, tetap Indonesia. Karena memang fondasinya ya masih Pancasila, Pancasila adalah Indonesia. Nah, kembali lagi ke sidang BPUPKI. Di sidang pertama yang membahas tentang dasar negara, Pak Rajiman Widodinata menawarkan kepada anggotanya untuk siapa yang mau memberikan usulan tentang dasar negara. Dan akhirnya ada 3 orang tokoh yang luar biasa yang memberikan pendapatnya tentang dasar negara. Ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mister di situ teman-teman adalah gelar ahli hukum atau lulusan dari Fakultas Hukum di negeri Belanda pada saat ini. Itu bukan sebutan tuan begitu ya. Tapi memang gelar akademik Mister itu. Yang pertama dari Mr. Muhammad Yamin memberikan usulan tentang prinsip kebangsaan atau peri kebangsaan, ada prinsip kemanusiaan, ada prinsip ketuhanan, ada prinsip kerakyatan, dan prinsip kesejahteraan rakyat. Ini yang menjadi usulan dari Mr. Muhammad Yamin. Teman-teman, maaf saya tinggal ke kamar mandi dulu ya. Saya tak raup dulu, ini kok ngantuknya nggak ketulungan. Sebentar. Mohon maaf teman-teman, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi seharian rapat terus isinya, makanya jadi ngantuk. Nggak ada rapat di apa tadi barusan saja di ITS juga ada rapat. Oke, kita lanjutkan.
Yang kedua ada usulan dari Mr. Supomo. Beberapa pokok pikiran dari Supomo adalah struktur kerohanian dari bangsa Indonesia adalah bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kaulo dan Gusti itu manusia dengan Tuhan, dunia luar dan dunia batin, dan keseimbangan lahir batin yang intinya. Dan yang kedua, negara bukan didasar pada paham individualistik atau sesuatu yang golongan. Jadi secara integral ini yang ketiga masuk dalam alam pikiran negara yang integral, menyeluruh. Jadi tidak ada penggolongan-penggolongan, tidak ada pengkotak-kotaan rakyat gitu ya. Tapi memang secara integral. Yang ketiga adalah usulan dari Soekarno tentang dasar negara yang beliau sudah menyebutnya dengan filosofi Grondslag atau Weltanschauung istilahnya, atau sila dasar ya. Dan Pak Karno itu sudah menyebut usulannya sebagai Pancasila karena terdiri dari 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berbudaya. Ketuhanan yang berbudaya adalah ketuhanan yang berbudi pekerti, yang ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Pengertiannya seperti itu. Yang saya ingat dari pidato Soekarno ini, pidato Soekarno kan sangat panjang ya pada saat itu. Yang saya ingat adalah beliau tidak hanya memberikan usulan tentang Pancasila, tapi juga memberikan usulan tentang Trisila dan Ekasila. Jadi beliau ketika itu memberikan masukan jika memang Pancasilanya tidak bisa diterima, dia mengusulkan Trisila. Dan jika Trisila itu belum diterima, beliau meninggalkan satu sila terakhir yaitu Ekasila yang isinya adalah gotong royong. Jadi beliau menyimpulkan dari semua pokok pikiran beliau, semuanya itu bisa digantikan dengan satu kata yaitu gotong royong. Itu artinya teman-teman, beliau Pak Karno ini sudah membaca bahwa hal yang paling penting dari orang Indonesia, dari orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia itu adalah gotong royong atau kepedulian terhadap sesama. Beliau sudah menekankan itu pada saat itu. Jadi luar biasa beliau ini. Beliau mendapatkan ilham atau apa istilahnya ya, masukan, mendapatkan ide tentang Pancasila itu ketika ada di Flores. Ketika beliau ada di Flores mendapatkan ilham bahwa dasar negara kita itu harus Pancasila. Beliau yang mendapatkan itu. Setelah itu, setelah masa sidang pertama selesai, masih masa reses, memberikan 2 hal. Yang pertama adalah melalui membentuk panitia kecil yang akan merumuskan Piagam Jakarta, dan Piagam Jakarta inilah yang akan direncanakan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, anggota-anggota BPUPKI yang lain memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini harus diketemukan jawabannya ketika sidang BPUPKI kedua. Indonesia itu merdekanya mau kapan? Secepatnya, pengennya secepatnya. Yang kedua, dasar negaranya itu apa? Terus bentuk negaranya itu uni atau federasi, terus wilayahnya atau daerah negaranya itu mana saja, sampai dengan soal keuangan. Inilah rekomendasi dari sidang BPUPKI pertama. Ini adalah panitia kecil yang tadi disebut dengan panitia 9 yang diketahui oleh Insinyur Soekarno, yang mempunyai tugas utama yaitu menyusun Piagam Jakarta yang nantinya akan dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat susunan dari pengurus panitia 9 ini atau orang yang masuk dalam panitia 9 mempunyai latar belakang yang beragam, agama yang beragam, asal yang beragam. Itu sudah menggambarkan keberagaman di negara kita.
Dan inilah akhirnya di tanggal 2 Juni 1945 disahkan Piagam Jakarta yang direncanakan akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan di dalamnya juga terdapat dasar negara Indonesia, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini disepakati oleh tim 9, bahkan sampai dengan sidang BPU PKI kedua juga tidak ada masalah, juga berjalan. Nah, di dalam sidang kedua, akhirnya memberikan keputusan bahwa memilih bentuk republik daripada bentuk kerajaan, memutuskan wilayah Indonesia itu dari mana saja, memutuskan soal pembelaan dan ekonomi keuangan negara, rancangan soal agama dan negara, memutuskan rancangan pernyataan kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ini diambil dari Piagam Jakarta, dan juga ada rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir merundingkan tentang pendidikan dan pengajaran. Jadi semua rekomendasi di sidang pertama sudah terjawab di sidang kedua. Akhirnya dengan segala peristiwa penyertanya, proklamasi bisa terlaksana di tanggal 17 Agustus 1945. 10 Ramadan, di bulan Ramadan di jam 10 pagi. Dan dibacakan oleh Yusuf Karno, didampingi oleh Muhammad Hatta. Tanggal 18 Agustus akhirnya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertugas atau mempunyai agenda untuk mengesahkan perangkat negara. Yang pertama melantik presiden dan wakil presiden, yang kedua mengesahkan dasar negara, mengesahkan undang-undang dasar. Tapi sebelum undang-undang dasar itu disahkan, ternyata ada masukan atau keberatan dari perwakilan Indonesia Timur dan perwakilan dari Bali. Ini kelompok minoritas yang menganggap keberadaan sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, itu dianggap dapat merintangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Respon dari pimpinan PPKI itu yang luar biasa. Walaupun usulan tersebut diajukan oleh kelompok minoritas, kita pahami dari kelompok dari PPKI, tim 9 tadi, semuanya, hampir semuanya tidak mempermasalahkan itu kan. Dan hampir mayoritas memang beragama Islam. Jadi tidak terganggu dengan sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tapi ketika ada kelompok minoritas dari Bali dan dari Papua yang memberikan usulan keberatan terhadap sila pertama, orang yang jumlahnya lebih banyak ini bisa menerima dan akhirnya bersedia mengganti sila pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa, dan juga di alinea ketiga yang awalnya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, akhirnya diganti dengan atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kan sebuah bentuk toleransi yang luar biasa. Bentuk toleransi yang keren yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita. Yang tidak diikuti oleh rakyat Indonesia di sekarang ini. Kalau sekarang mentang-mentang jumlahnya banyak, seenaknya sendiri. Tidak ngereken yang jumlahnya sedikit, yang minoritas. Yang penting kepentingannya terwakili, nggak ngurus kepentingan orang lain. Itu yang terjadi sekarang. Dan inilah rumusan final Pancasila atau dasar negara kita. Jadi kalau kita bikinlah seperti bagan begitu, urutannya adalah seperti ini. Mulai pertama usulan dari Soekarno, terus ada keputusan Panitia 9 dalam bentuk Piagam Jakarta, terus diakhiri dengan Pancasila yang disahkan dalam sidang PPKI di tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun Soekarno yang menciptakan, yang mengeluarkan, mencetuskan nama Pancasila pertama kali, tapi beliau tidak pernah mengklaim itu adalah ciptaannya beliau. Beliau pernah mengatakan bahwa aku bukan pencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Aku hanya menggali Pancasila dari bumi bangsa Indonesia. Pancasila terbenam di dalam bumi bangsa Indonesia 320 tahun lamanya.
Aku gali kembali dan aku persembahkan Pancasila ini di atas persada bangsa Indonesia. Beliau tidak pernah mengklaim, wah ini Pancasila ini hasil saya, hasil pemikiran saya. Tidak pernah mengklaim itu. Ini kan sebenarnya sebagai contoh bagi pemimpin-pemimpin masa kini. Segala sesuatu yang dilakukan pemimpin untuk melayani rakyatnya, itu bukan sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Karena memang sudah tugasnya, sudah bagian dari tugasnya, bagian dari kewajibannya untuk bisa melayani rakyat, karena sudah memilih jadi pemimpin. Tidak seperti sekarang. Pemimpin di negara kita di semua level ya, hampir di semua level itu, jika berhasil membangun sesuatu, berhasil menciptakan suatu program, itu langsung diklaim, wah ini gara-gara saya. Saya ini berarti berjasa. Kalaupun bukan dia yang ngomong, pendukungnya yang ngomong. Padahal kita dicontohkan seperti ini oleh Pak Karno. Sesuatu hal yang dihasilkan oleh pemimpin itu bukan suatu hal yang patut dibanggakan. Karena memang sudah tugasnya pemimpin untuk membahagiakan, untuk memenuhi kebutuhan dari rakyatnya. Oke, sudah selesai. Kita berdiskusi sekarang. Tadi yang saya sampaikan terakhir tadi ya, bahwa sebenarnya kita sudah diberikan contoh oleh presiden pertama kita, bahwa semua yang kita lakukan, yang dilakukan oleh pemimpin dalam level ya, termasuk saya mungkin pemimpin di rumah tangga, terus ada juga pemimpin di tingkat RT RW sampai dengan di tingkat negara. Jika pemimpin tersebut membuat sesuatu hal yang itu sangat luar biasa gitu untuk melayani yang dipimpin, itu sebenarnya bukan hal yang harus dipuji, harus dewa-dewakan, bukan. Tidak boleh. Karena namanya pemimpin itu tugas utamanya adalah melayani yang dipimpin. Contoh saya kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga saya. Terus saya tiap hari keluarga saya sudah makan, sudah normal. Terus pada suatu ketika saya berhasil mengajak atau memberikan makan kepada keluarga saya sesuatu yang enak, yang mahal gitu. Apakah itu suatu kebanggaan? Oh ini gara-gara saya kalian bisa makan enak gitu. Ya enggak kan? Karena itu tugas saya untuk memberikan makan kepada keluarga saya. Begitu pula kalau ada presiden misalnya berhasil membangun sebuah jalan yang menghubungkan daerah paling terpencil di negara kita. Itu bukan suatu kebanggaan, bukan suatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena itu sudah memang tugasnya untuk memberikan fasilitas terbaik bagi rakyatnya. Eri Cahyadi, contoh di Surabaya, wali kota Surabaya. Dia berhasil mengatasi banjir. Surabaya tidak banjir sama sekali walaupun hujan 2 hari begitu. Ya tidak boleh. Wah, berarti Pak Eri ini keren ya. Berhasil akhirnya mengatasi banjir di Surabaya. Iya, sama saja sebenarnya. Itu sudah tugasnya dia. Tugasnya wali kota Surabaya adalah memberikan fasilitas terbaik, memberikan layanan terbaik bagi rakyat Surabaya. Termasuk di dalamnya menghilangkan banjir, misalnya begitu. Atau pemimpin di ITS gitu misalnya. Pada suatu ketika rektor berhasil menurunkan UKT sampai 50%. Itu bukan membanggakan, tapi memang itu adalah kewajiban bagi pemimpin kampus untuk mempermudah akses, mempermudah pembayaran bagi mahasiswanya, kan begitu. Jadi hal seperti itu yang terjadi sekarang itu kan begitu ya teman-teman. Pemimpin-pemimpin di level manapun jika membuat sesuatu, ada yang berhasil membuat jalan, ada yang berhasil membuat bendungan, ada yang berhasil membuat stadion misalnya. Itu bukan karena mereka, gitu. Bukan atas jasa mereka, bukan. Itu sudah jadi tugasnya. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa yang harus dipuji-puji, yang harus didewa-dewakan, yang harus dianggap dia ini penyelamat. Tidak. Itu memang sudah tugasnya.
Jadi ini yang harus dicontoh oleh pemimpin masa depan kita. Tindakan Pak Karno tadi yang tidak mengklaim begitu saja, oh Pancasila itu berarti saya yang menciptakan. Tidak. Itulah menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin dari negara kita. Oke, jadi hanya sharing yang itu. Yang kedua ini, mohon disimak apa yang saya sampaikan teman-teman. Pada saat pengesahan Pancasila, itu kan terjadi yang tadi sedikit materi yang mungkin Anda harusnya masih ingat lah. Bagaimana keberatan dari kelompok minoritas itu bisa diterima oleh kelompok mayoritas, padahal yang diusulkan itu adalah kepentingan dari kelompok mayoritas. Itu kan luar biasa. Bentuk toleransi yang luar biasa pada saat itu yang dicontohkan the founding father atau pendiri bangsa kita. Kalau kita bandingkan dengan kejadian yang baru saja terjadi kemarin di negara kita, semingguan lah, tapi di kemarin itu yang paling apa ya menurut saya reaksi dari rakyat Indonesia itu yang paling hebat itu yang kemarin. Ada kronologis, ada surat edaran dari sebuah kementerian yang mengatur tentang speaker masjid. Oke, itunya oke lah, karena tidak mengganggu. Tapi yang bikin saya pribadi, ya enggak tahu teman-teman, saya pribadi dan ada beberapa teman saya itu yang merasa sakit hati itu, ketika beliau menyamakan suara azan, bukan azan, suara speaker di masjid dengan mohon maaf dengan suara anjing, kan begitu. Menganggap orang yang terganggu karena suara azan itu sama dengan kalau kita terganggu karena ada anjing yang menggonggong di depan rumah. Ini menurut saya kan suatu analogis yang sangat tidak tepat. Kalau itu ngomong itu toleransi atau tidak ada, menurut saya tidak ada. Nah, saya ingin mendengar pendapat teman-teman tentang peristiwa itu. Entah mengomentari tentang surat edaran Menteri Agama yang membatasi tentang speaker masjid, atau mengomentari yang analogi beliau membandingkan kalau ada orang terganggu tentang speaker itu sama dengan orang yang terganggu dengan suara gonggongan anjing. Silakan siapa yang mau berkomentar, saya tunggu. Silakan. Anindya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Anindya Fadilah dari Studi Pembangunan. Saya ingin menanggapi peristiwa yang Bapak bilang tadi. Menurut saya benar seperti kata Bapak, itu tuh analogis yang kalau dipikir yang nggak logis ya Pak. Soalnya azan tuh disama-samain sama suara anjing. Padahal buat saya terutama itu kan buat panggilan sholat, buat ajakan buat berbuka puasa, itu tuh apalagi itu bukan cuma nada-nada biasa gitu, itu buat panggilan sholat yang emang buat nyuruh kita melakukan kewajiban. Jadi menurut saya tuh apalagi itu Menteri Agama sampai berspekulasi seperti itu, menurut saya itu sangat tidak etis gitu loh Pak. Bahkan saya yang bukan pemuka agama yang belum paham, mungkin banyak ilmu agama yang belum saya paham saja, pasti kita ngerasa itu nggak etis banget. Dan saya jujur merasa sakit hati sih Pak kalau sampai dibilang azan tuh disama-samain sama suara anjing, padahal itu dua hal yang jelas sangat berbeda gitu Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak, masih ke-mute. Ya, memang begini. Apa yang disampaikan India tadi memang tepat ya. Bagaimana seseorang itu kalau membandingkan sesuatu itu kan harus dengan yang tepat. Seandainya dibandingkan, oh orang yang terganggu dengan suara speaker itu, contohnya begini, kalau ada orang yang non muslim tinggalnya di depan masjid, terus ketika adzan terus ada pujian itu
dia akan terganggu kalau volumenya sangat besar. Itu sama dengan kalau Anda seorang muslim rumahnya di sebelahnya gereja dan gerejanya pas saat itu memasang speaker luar. Tapi memang sangat jarang ya gereja yang memasang speaker luar karena memang ibadahnya teman-teman kita, saudara kita yang Kristen itu kan pakai speaker dalam, tidak sampai keluaran begitu. Kalau membandingkannya begitu mungkin masih oke lah karena sama-sama di rumah ibadah, sama-sama dengan analoginya begitu. Tapi ketika membandingkan orang yang terganggu karena suara adzan sama dengan kalau ada orang yang terganggu karena gonggongan anjing, ini memang sangat menyakitkan hati. Ini sangat menyakitkan hati dan memang sebenarnya itu tidak layak keluar, omongan tersebut tidak layak keluar dari seseorang yang luar biasa. Menteri itu kan luar biasa kan, bukan orang biasa ya. Menteri itu bukan orang biasa. Karena tidak mungkin Bapak Presiden kita memilih orang biasa-biasa saja, orang yang apalagi yang tidak tahu tentang kebidangannya, kepakarannya, jadi menteri di bidang tersebut, tidak mungkin. Jadi beliau ini kepakarannya sudah luar biasa dan kecerdasannya juga luar biasa, karena tidak mungkin Presiden menunjuk seorang menteri yang kecerdasannya biasa-biasa saja. Saya yakin tidak mungkin. Yang ditunjuk oleh Presiden itu pasti orang yang luar biasa kemampuannya, luar biasa kecerdasannya, luar biasa komunikasinya. Jadi kalau terjadi suatu seperti yang kemarin itu, kesalahan komunikasi ya, bahasanya dari Kementerian Agama begitu, salah komunikasi saja, atau salah dalam artian tidak ada niat untuk membandingkan secara langsung begitu bahasanya. Itu menjadi pelajaran buat kita teman-teman untuk segala apapun yang kita akan omongkan, kita sampaikan harus dipikirkan baik-baik akibatnya. Itu saja. Jadi pelajaran aja bagi kita, tidak usah bereaksi terlalu berlebihan. Walaupun ada yang juga berusaha untuk melaporkan Menteri Agama ke kepolisian. Oke, Adisti silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adista Tanuanada Salsabila dari Departemen Studi Pembangunan dengan NR lahir 035. Maaf Pak, saya izin on off cam karena ini wifi di kos error. Maaf jika nanti saya saat berpendapat terpental. Jadi menurut saya lebih ingin bertanya ya Pak, dan saya menyetujui apa yang dikemukakan oleh teman saya, Andia. Saya muncul ada pertanyaan seperti ini Pak. Tiba-tiba saya berpikir, saat ini tuh segalanya sudah dipermudah, tidak seperti dahulu. Tapi kenapa ya kualitas dari, mohon maaf, seperti pemimpin-pemimpin bangsa kita, oknum-oknum penting kita, atau pejabat bangsa kita itu lebih istilahnya degradasi, mengalami degradasi atau penurunan. Lalu saya berpikir seperti ini, apakah kesalahan kami dari para rakyat memilih beliau menjadi seorang pemimpin? Dan jujur saja Pak, saat pemilihan itu dalam KPU, itu saya sempat bingung Pak. Waktu itu kan saya sudah bisa memilih karena umur saya sudah mencukupi. Dan saya memilih itu tidak bisa yang saya tidak tahu beliau ini siapa. Oke, boleh dilihat dari visi dan misinya. Tapi saya tidak tahu kinerja beliau itu nantinya seperti apa karena saya tidak pernah tahu beliau ini siapa. Nah, untuk itu Pak, mungkin Bapak ada pendapat bagaimana sih Pak sebenarnya cara untuk memilih pemimpin rakyat atau mungkin seperti DPR atau ya seperti itu menurut Bapak itu yang benar seperti apa? Karena kalau dilihat dari visi dan misi saja itu tidak bisa tercerminkan dari apa yang nantinya akan dikerjakan beliau nanti. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Adisti. Pendapat dan pertanyaannya memang semuanya itu kembali kepada bagaimana seorang pemimpin itu terpilih. Kalau kita melihat itu ke belakang ya, pemimpin yang ada sekarang entah itu di eksekutif, itu presiden sampai dengan wali kota, ataupun di legislatif DPR pusat sampai dengan DPR di kota, itu memang kita yang memilih. Ya kan, memang kita yang memilih sebagai warga negara yang sudah berhak memilih. Untuk mendapatkan sebuah pemimpin yang ideal, memang kita harus mengenal siapa yang akan kita pilih. Tapi pertanyaan akan muncul seperti yang di tadi. Nah, kalau kita tidak kenal sama sekali, yang dipilih yang siapa? Pertanyaan begitu. Karena kalau begitu pemilu, menjelang pemilu gitu, nanti sekitar kan pemilu 2024, masuk 2023,
itu tidak akan ada politisi yang buruk. Semuanya akan merias dirinya, merubah dirinya agar berpenampilan kelihatan baik. Lihat saja, pasti itu. Apalagi sudah masuk masa kampanye di 2024, sudah pasti semuanya jadi baik. Yang tidak pernah datang ke daerah Anda didatangi, yang tidak pernah ngasih bantuan, nggak pernah ngereken, datang bawa bantuan. Dan yang bisa dijadikan patokan, kita memilih yang mana ketika tidak ada yang kenal. Yang pertama kita harus, kalau itu yang paling ideal, kalau kita bisa tahu orangnya. Kita sudah kenal, kita sudah tahu kesehariannya, itu yang paling ideal. Tapi kan tidak banyak yang bisa mengenal begitu. Dan yang kedua, kalau menurut saya pribadi adalah melihat visi misi saja tidak cukup, karena itu bisa dibuat. Yang kedua adalah, kalau saya pribadi, kalau saya tidak ada yang kenal, saya akan pilih yang paling kaya. Kenapa? Ini memang bukan sebuah kesimpulannya, tapi beberapa kali ada buktinya itu ketika orang kaya itu kalau sudah masuk ke dunia politik, karena sudah lewat ya masalah mencari rezekinya, sudah lewat, sudah terpenuhi semua, dia akan bekerja untuk rakyatnya lebih banyak, walaupun juga ada beberapa hal yang dia tetap menguntungkan diri sendiri. Hanya akan berbeda kalau wakil rakyatnya itu orang yang masalah makan saja masih mikir. Dia pasti akan menomorsatukan bagaimana dia dan keluarganya makan, kan begitu. Nah, kalau orang yang sudah kaya, menurut saya, walaupun juga ada ya yang sudah kaya masih kurang, terus akhirnya cari proyekan, masih korupsi dan yang lain. Kalau menurut saya, kalau sudah orang kaya banget begitu, ya kalaupun korupsi ya gak spiral lah, karena pasti dia masih ada porsi untuk kerja untuk rakyatnya, menurut saya begitu. Dan yang selanjutnya adalah yang paling penting, kalau harus memilih, ya sudah nggak tahu kenal kaya atau tidak pernah kenal, jangan dipilih yang bagi uang ke Anda. Yang bagi uang jangan dipilih. Saja. Karena logikanya begini teman-teman, ketika seseorang yang akan dipilih atau calon itu sudah bagi uang di depan, logikanya kan setelah dia terpilih, apa yang harus dilakukan pertama kali? Mengembalikan uang yang dibagikan tadi kan. Uang yang dibagikan itu akan dia berusaha untuk cari kembali. Dan kita tahu gaji anggota legislatif, gaji presiden sampai dengan wali kota itu seberapa sih? Presiden kita pun gajinya hanya 48 juta kalau nggak salah. Yang resmi dari negara. Wali kota itu paling 11 atau 12 kalau nggak salah gajinya. Sedangkan modal untuk mencalon itu kan banyak, besar. Itu kan tidak mungkin ditutup dengan gajinya. Nah, kalau orang atas calon itu di awal sudah mengeluarkan uang, ketika jadi dia akan mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan itu. Ketika sudah kembali uang yang sudah dikeluarkan, dia harus memikirkan, oh, untuk pemilu selanjutnya saya harus dapat uang, cari uang lagi. Menurut saya seperti itu. Minimal yang bagi uang di sekitar rumah jangan dipilih. Pilihlah yang benar-benar tidak pernah membagikan uang. Walaupun itu juga tidak serta-merta menyimpulkan bahwa dia yang paling baik, tidak. Tapi minimal kita bisa meminimalisir lah. Sudah ada niat baik bagi kita untuk memilih orang-orang yang tepat. Dan yang paling penting lagi, sebelum menentukan mana yang dipilih yang mana, Anda harus punya niatan untuk ikut pemilu, untuk ikut memilih. Karena apa? Karena ketika orang baik tidak ikut pemilu, tidak ikut politik, maka orang-orang jahatlah yang akan menguasai politik itu sendiri. Karena kita di sini semuanya adalah orang-orang yang baik, insya Allah. Nah, ketika pemilu, silakan ikut memilih.
dan pilihlah orang-orang yang menurut Anda baik. Agar yang jadi pemimpin kita itu semuanya orang-orang baik, semuanya memperhatikan nasib rakyat, semuanya perhatian terhadap kita semua, dan kesejahteraan kita yang menjadi tujuan utama dari negara ini bisa tercapai. Yang itu tidak akan pernah tercapai ketika orang-orang jahat itu menjadi pemimpin di negara ini. Itu ya teman-teman. Silakan, ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih, Pak. Sama-sama Mbak Adisti. Silakan yang lain. Ada? Oke, kalau sudah, ini kita sudah pertemuan ketiga dan saya terpaksa ngasih tugas ke panjenengan karena sudah pertemuan ketiga, artinya saat pertemuan 1, 2, 3 itu ada tugas 1, nanti 4, 5, 6, 7 ada 1 tugas lagi. Udah. Nanti setelah UTS tugasnya tugas kelompok. Tolong disimak tugasnya apa. Tugasnya tadi kan saya sudah sampaikan pidato Bung Karno di sidang BPUPKI pertama. Tolong dicari video pidato beliau di sidang BPUPKI pertama, terus silahkan di resume isi pidatonya. Mau ditulis tangan silahkan, mau diketik silahkan, yang penting hasilnya yang diunggah adalah file PDF. Sekarang hari Jumat, batas waktunya artinya hari Rabu depan pukul 15.00. Jelas? Jelas teman-teman? Jelas, Pak. Dia ada apa yang mau disampaikan? Permisi, Pak. Saya izin bertanya. Berarti ini resumenya kita menyimpulkan lalu dengan bahasa sendiri atau bagaimana, Pak? Atau sesuai dengan Boleh bahasanya? dengan bahasa sendiri boleh, terus menyimpulkan dari kata-kata Bung Karno juga boleh, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Ya, monggo. Saya izin bertanya Pak, untuk pengumpulannya itu dikumpulkan di My ITS atau bagaimana Pak? Apa? Dikumpulkan di My ITS atau bagaimana ya Pak untuk pengumpulannya? Di Classroom nanti saya buatkan rumahnya, silakan dikumpulkan di situ. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan jangan lupa file PDF, gitu saja. Biar menilainya mudah. Terima kasih Pak. Sama Mbak Adisti. Ada yang lain? Oke. Ada yang mau disampaikan lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada, mohon maaf saya harus akhiri jauh lebih cepat hari ini. Karena sebenarnya sekarang ini saya lagi double Zoom. Di sebelah ini juga ada lagi webinar nasional yang harus saya ikuti. Jadi mohon maaf, ini harus saya akhiri lebih cepat. Jangan lupa tadi presensinya ya teman-teman. Kalau ada yang terlewat silahkan WA Wapri ke saya, tunjukkan bahwa Anda hadir, nanti bisa saya ganti status kehadirannya karena ini sudah lewat dari batas waktu presensinya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di Jumat depan. Yang Jumat depan itu tidak tanggal merah, tapi adalah hari tercepit karena Kamisnya tanggal merah, ya kan? Kita tetap kuliah. Semoga kalau saya hari kecepit gitu, semoga tetap online. Karena kalau hanya kecepit terus harus ke kampus, ya mohon maaf, malasnya itu meningkat begitu untuk berangkat. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap berbahagia. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.